Hey sahabat IT, ketemu lagi dengan saya. Sorry banget, kemarin-kemarin saya nggak bikin video apapun, video edukasi, tutorial dan sebagainya tentang IT. Sorry banget, karena apa? Karena saya kemarin-kemarin itu habis beresin satu pembelajaran online. Jadi saya bikin kursus online, ya, video kursus online, membuat website dari yang tadinya nggak tahu apa-apa, dari nol sampai bisa dalam waktu 5 jam aja. Nah, itu modul videonya tuh banyak banget. Dan ada bonus juga, saya tambahin beberapa tips, trik, dan sebagainya saya tambahin supaya yang belajarnya itu benar-benar paham fondasinya dan benar-benar nguasain skill untuk websitenya. Makan waktu juga, cukup makan energi juga. Alhamdulillah beres. Sekarang saya rencana mau launchkan itu di website kursus online kayak di udemy.com atau di Skill Academy lah. Insya Allah nanti saya akan launching di situ. Sekarang ini saya nggak akan yang berat-berat dulu ya, mungkin nggak akan kasih kayak tutorial atau tips dan sebagainya. Tapi saya lebih ke cerita aja, cerita pengalaman aja, dan siapa tahu ini bisa berguna buat sahabat IT semua, karena mungkin ada yang kepo atau ada yang pengen tahu juga. Ya, saya ceritakan dari apa yang saya alamin selama ini. Semoga bisa memberikan apa ya, motivasi lah, atau memberikan informasi lah, knowledge lah, wawasan. Oh, ternyata dunia IT tuh kayak gini. So, kali ini saya akan cerita tentang data center. Ini mungkin sahabat IT yang orang IT lagi nonton video ini ya di skip aja, karena kalian juga udah tahu lah pasti isinya apa, ya nggak usah tonton lanjut. Tapi mungkin bagi sahabat IT yang lain yang bukan orang IT, yang awam dengan dunia IT, mungkin ada yang kepo atau pengen tahu selama ini data center tuh gimana sih? Gimana sih cara masuk ke sana? Apa aja sih dalamannya? Di mana sih data center tuh gimana? Nah, mungkin kalian yang pengen tahu kayak gitu. Semoga dengan cerita saya kali ini bisa mencerahkan ya buat kalian. Oke, langsung aja. Jadi ini based on pengalaman saya aja selama ini di tempat data centernya. Jadi kalau mungkin teman-teman lain yang orang IT yang punya pengalaman beda bisa ditambahkan di kolom komentar ya. So, pertama, apa sih data center itu? Data itu adalah data center tuh pusat. Jadi data center tuh pusat data. Udah, itu aja. Jadi sekian video kali ini. Jadi data center itu adalah sentralnya beberapa server yang ada di satu ruangan. Data center itu beberapa server ada di satu ruangan. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu kepemilikannya itu gimana data center? Kepemilikannya itu ada dua. Yang satu adalah punya internal perusahaan itu sendiri. Yang satunya lagi itu lebih kepada untuk disewakan ke vendor lain lah. Sekarang kalau kalian mau tahu analoginya, ini kembali lagi saya bikin analogi yang gampang buat sahabat IT yang awam ya dengan dunia IT ini. Analoginya gini deh. Food court nih, food court pasti pada tahu lah food court semua. Food court itu adalah satu area di mana isinya adalah tenan-tenan makanan atau minuman. Nah, itulah data center. Isinya adalah kumpulan server-server, which is makanan-makanan itu atau minuman-minuman itu. Dan kalau modelnya adalah food court yang disewakan, maka isinya adalah tenan-tenan penyewa. Yaitu ya kayak KFC, Chat Time, Hokben, kayak gitu-gitu ya. Kalau di data center ya artinya perusahaan provider yang menyediakan rack untuk disewakan, kayak gitu loh. Sekarang kalau misalnya data centernya adalah untuk internal perusahaan, maka isinya ya sama, cuman semua tenan-tenan makanan itu punya dia sendiri. Contohnya adalah kayak satu gedung atau satu perusahaan yang punya food court sendiri ya, kayak Facebook di Amerika kan katanya punya food court sendiri buat karyawannya. Nah, itu kan artinya dia punya data center buat dia sendiri gitu. Contohnya apa sih perusahaan yang punya data center buat dia sendiri? Contohnya banyak, ada banking, terutama banking, terus ada insurance, terus ada airlines, perusahaan penerbangan yang gede-gede itu biasanya dia punya data center sendiri. Dia nggak nyewa. Saya nggak tahu sekarang dia ada nyewa apa enggak, tapi biasanya dia punya sendiri. Dia punya satu ruangan yang cukup besar untuk dijadikan data center.
Kalau disewain, ya udah disewain tuh kayak kita punya duit atau kita punya modal atau kita punya lahan, kita bikin food court, terus kita sewain ke tenan-tenan gitu loh. Lu mau nggak nih, gue punya food court, lu sewa di tempat gua, kayak gitulah. Kalau di food court, analoginya ya, udah paham ya sekarang ya, gambarannya udah gampang ya. Nah, lokasinya di mana sih data center tuh? Lokasinya kalau di dunia banyak. Ada di Indonesia, di US ada, di Texas, di SF, terus di Tokyo Jepang ada juga, terus di Singapura ada juga. Setiap negara pasti ada lah. Di Indonesia itu di Jakarta ada banyak. Ada di Duren 3, ada di Gedung Cyber, ada di daerah Bintaro, ada di Cibitung. Cibitung agak Bekasi ke sana ya. Ada di Cibubur, banyak sih. Ini yang disewakan ya, dalam arti yang disewakan ya data center ya. Banyak sih tempat itu. Kalau di kota lain saya belum tahu karena saya belum pernah handle untuk kota lain. Kalau ada teman-teman yang tahu mungkin bisa ditambahkan di komentar. Kota lain tuh di mana aja data centernya. Itu lokasinya banyak. Lokasinya berupa apa? Berupa macam-macam, bisa ruko, bisa gedung satu lantai doang gitu maksudnya. Terus bisa ya itu naon sih berisik sih ya. Bisa macam-macam. Jadi nggak harus satu ruangan yang yang kayaknya canggih kayak di film-film James Bond gitu, enggak gitu. Ruko juga bisa kok dijadikan data center asal memadai, asal sesuai dengan requirement yang diharuskan untuk itu. Sekarang sekarang isinya apa aja? Isinya di dalam data center itu ya server, banyak server yang disusun di satu rak ya. Jadi satu rak itu bukan rak sepatu atau rak baju ya, tapi dalam satu rak khusus server, raknya itu dari besi dan itu berat banget. Terus servernya itu di attach ke situ, ditempel di situ di rak, jadi banyak banget. Jadi servernya itu ada beberapa server dalam satu rak. Dan satu ruangan itu bisa punya beberapa rak, bisa bahkan puluhan rak gitu dalam satu ruangan itu. Di situ juga ada CCTV, surveillance ya pasti. Terus ada juga sistem pendingin ruangan, ada juga sistem pemadaman kebakaran maksudnya. Ada juga sistem power supply di sana. Di dalamnya itu dingin banget, asli dingin banget, dan dinginnya itu dari lantai. Jadi kalau kalian ke data center itu, kalian pasti nginjek lantai yang maha dingin banget. Karena apa? Karena AC-nya dari situ. AC-nya itu dari bawah. Jadi di data center itu bukan AC yang model kayak di kos-kosan atau di rumah yang tit, nah kayak gitu, bukan yang di dinding, bukan kayak gitu. Data center itu AC-nya AC sentral dari bawah, dialirin dari bawah lantai ke atas. Itu yang proper ya. Well, mungkin ada data centeran yang pakai AC split kayak gitu ya, tapi nggak proper lah. Ini yang saya ceritain itu yang data center beneran yang proper. Jadi kayak gitu. Dia dari lantai dan lantai itu bolong, sahabat. Lantai itu bolong. Makanya lantai bolong itu di bawahnya itu ada jalur kabel sama jalur AC, ya sama jalur power supply. Nah, di situ di bawah. Jadi kabelnya itu bukan dari atas, bukan kayak ngejuntai gitu kabel dari atas, enggak ada kayak gitu. Semua dari bawah. Makanya kalau kita mau tarik kabel, itu kita lantainya itu bisa dibuka. Lantai bisa dibuka gitu, terus kan bolong di bawahnya, yaitu dari misalnya kabel dari sana teman kita narik, terus kita tungguin di sini, kabelnya ditarik ke sini, terus kita tarik keluar dari bawah, dari lantai ke atas. Tuh udah beres, tutup lagi lantainya. Jadi bukan ubin ya, jadi kayak plastik apa gitu ya. Bukan ubin, plastik apa ya? Kayak plastik deh. Modelnya kayak plastik, cuman bisa diangkat gitu loh. Nah, itu lantainya di data center. Sistem listriknya juga dari bawah, semua dari bawah, dan sistem pemadamannya juga dia modelnya ada khusus. Jadi bukan kayak disemprot gitu loh, kayak APAR biasa disemprot, karena server itu jangan disemprot ya, jangan disemprot pakai itu.
Apalagi pakai air, dipakai selang kalau ada kebakaran. Dia ada sistem khusus lagi, dia akan menyelibungin gitu. Jadi kalau ada kebakaran terus dia menyelibungin semua biar apinya tuh mati. Itu dalamnya data center dan dingin banget, asli dingin banget. Terus di sana itu dalamnya berisik. Serius berisik. Berisiknya itu karena suara kipas dari power supply. Jadi power supply-nya si server ya, itu jangan Anda bayangkan komputer biasa ya. Kalau komputer biasa mungkin nggak terlalu kenceng suara kipasnya. Ini server, satu server aja itu kalau dinyalain tuh berisik banget. Cukup berisik ya dibanding kalau kita nyalain si PC. Itu berisik banget. Ini bayangin dalam satu ruangan data center itu ada puluhan server, bahkan bisa ratusan server. Bayangin suara berisiknya kayak gimana. Jadi kalian nggak bisa kalau kalian mau mesra-mesraan di sana, terus kalian ngomong sama pacar kalian dengan lembut seperti ini tuh nggak bisa. Kalian nggak akan kedengeran kalau ngomongnya kayak gini. Jadi kalian ngomong tuh harus agak kenceng, karena di sana tuh emang berisik banget. Nggak bisa kalian ngomong dengan normal. Agak kenceng supaya teman kalian tuh denger kalian ngomong apa. Data center itu ada kastanya nggak? Ada sih. Kategorinya tuh ada dari modelnya namanya tier. Yang paling tinggi itu tier 4. Kalau tier di Indonesia, di Jakarta ya, itu masih banyak yang, masih ada yang tier 3. Waktu itu saya nggak tahu per sekarang. Saya terakhir tuh ngurusin ke data center tuh sekitar tahun 2016, 2016. Jadi ada tier 3, tier 4. Bedanya apa? Bedanya itu dengan kelengkapan atau dengan kekompletan dari infrastruktur. Contohnya kalau tier 4 itu yang paling canggih, paling lengkap. Itu kasta-kastanya di data center seperti itu. Cara masuk ke sana gimana, Mas? Cara masuk ke sana, kita nggak bisa juga sih kayak misalnya kita pengen hari Minggu misalnya bawa nasi, bawa rantang, bawa termos terus kita ke sana yuk gitu. Nggak bisa juga sih karena data center tuh harus by invitation sih sebenarnya. Ya bukan resmi juga, tapi maksudnya gini. Kita harus ada satu kerjasama atau ada pekerjaan yang memang related dengan si data center ini. Contoh kayak dulu saya ada pengerjaan aplikasi itu harus ditaruh di satu server dengan konfigurasi servernya yang lumayan ngejelimet lah ibaratnya. Nah, oleh karena itu kan si provider data center itu akan ngelihat nih orang kayaknya nggak sembarangan nih bikin aplikasi karena dia butuh ini spesifikasinya seperti ini. Nah, untuk itulah dia membuat kita lebih confidence supaya kita percaya dengan si provider itu, data center itu, dia undang kita gitu. Yuk kita datang aja, kita lihat nih punya saya gimana gitu kan. Sana kita lihat, baru kita bisa masuk sana gitu. Atau kita punya server, terus kita mau sewa rack, namanya sewa rack ya, di satu data center. Kita hubungin providernya gitu. Nah itu kita bisa masuk. Tapi kalau ujuk-ujuk misalnya kalian, data center nih, boleh nih, gua masuk nah gitu kan. Wah bagus nih. Nggak bisa, masuk gitu nggak bisa. Siapa lu nanti di sana gitu dibilang. Jadi harus ada kayak kerjasama lah ya, ada pengerjaan yang berhubungan dengan itu. Masuknya gimana ke sana? Masuknya ya masuk aja sih. Cuman gini, rata-rata yang kalau kita masuk ke sana itu kita nggak boleh pakai sepatu. Baju masih boleh, celana masih boleh, tapi sepatu nggak boleh. Jadi kalian harus lepas sepatu ya. Atau kalaupun pakai sepatu, tapi dibungkus lagi ada kayak baju APD itu loh, yang sepatunya dibungkus kain itu loh. Nah kayak gitu. Jadi ibaratnya sepatu kalian nggak boleh nginjek langsung ke lantainya si data center lah. Itu baru kalian boleh masuk. Tapi rata-rata kalian harus lepas sepatu sih. Dan ada yang data center yang modelnya adalah boleh masuk bareng. Ada juga yang harus satu-satu. Jadi masuk dulu ke satu pintunya itu kayak pintunya double gitu loh. Pintunya jadi ini pintu 1, pintu 2. Jadi kalian masuk tengah-tengah sini. Ini pintu 2 terbuka dulu, baru pintu 1 yang ini baru boleh terbuka lagi, baru orang yang kedua masuk ke sini gitu loh. Kayak gitu loh. Ya kayak di film-film James Bond kalau ini sih yang modelnya. Tuh cara masuknya. Ya udah di sana sih udah ngapain aja terserah. Mau misalnya kita berlima masuk, yang satu cuman gabut doang, yang 5 yang kerja ya terserah sih gitu. Yang penting kayak gitu masuknya. Di sana boleh lama-lama boleh, terserah.
Bahkan kalau makin lama makin menderita lah, karena kedinginan banget kan di sana. Cara kerjasama dengan mereka gimana? Cara kerjasamanya, ya tadi kita punya server, ya, punya server, taruh di rak gitu. Jadi kita sewa rak ibaratnya. Namanya tuh sewa rak di sana. Gue mau sewa rak dong, berapa U? Nanti kan gitu ditanya, berapa U? U itu bukan U itu Anda ya, tapi U itu kan tadi saya bilang rak server tuh kan begini kan. Nah, itu kan disusun-susun tuh server. Nah, itu tuh ada ininya, ada ukurannya berapa milimeter itu 1 U gitu. Jadi kalau raknya 2 U itu berapa milimeter ngambilnya gitu. Jadi dijatah di sana tuh. Kalau sewa server dijatah. Analoginya gimana? Analoginya gini. Kembali ke food court biar gampang nih. Jadi ke food court itu kalian nih punya cemilan nih, makanan cemilan nih, ya. Ini kita ngomongin yang data center yang disewain ya, bukan yang internal kayak airlines tadi, bukan. Kalian punya cemilan. Gua mau jualin cemilan gua gitu. Terus kalian datang ke data center. Kalian datang ke food court. Di food court ada apa nih? KFC, ada chat time. Oh, ada chat time nih. Gua ke chat time ah. Ngomong ke chat time. Ngomong ke providernya. Chat time, gue punya cemilan. Cemilan ini gue mau jualin dong di chat time, boleh nggak? Terus kata chat time, boleh. Di situ aja tuh, masih kosong tuh, gitu kan. Nah, analoginya adalah providernya bilang, boleh, gue masih punya rak yang kosong tuh, gitu. Lu butuh berapa space? Itu kan ditanya nih. Jadi, nanti kan kita akan bilang, cemilan gua tuh ada sekian nih, kayaknya cuma butuh 1 meter doang kok, gitu. Oh iya, gua ada tuh, di situ ya taruhnya, gitu. Nah, sama halnya dengan di provider juga gitu. Jadi dia akan nanya, lu butuh berapa U? Oh, gua butuh 2 U aja. Oke, gua punya 2 U. Berapa per bulan? Sekian, gitu. Atau per tahun sekian. Gitu analoginya kalau kalian mau taruh server di sana di data center. Ya, itu cerita tentang data center. Apalagi ya? Kerjasama dengan data center kayak tadi udah, lokasinya udah, isinya dalamnya udah seperti itu. Cara masuknya udah. Ya udahlah kayak gitulah data center. Oke, apalagi ya? Mungkin kalau ada yang saya miss, kelupaan, ya kalian tanya aja di kolom komentar. Insya Allah saya bisa jawab nantinya ya. Oke? Apalagi itu, udah itu aja deh sekarang. Semoga bisa kasih wawasan yang lebih ya tentang dunia data center tuh seperti apa. Ya, jadi kalian juga tahu, oh data center tuh ternyata kayak gitu. Oke? Yuk, sampai ketemu lagi nanti. See you.